Kita akan memahami pada bagian editing video ini. Apakah ini ada shortcutnya? Untuk melihat apa shortcut yang ada, itu kalian bisa pencet CTRL lama. Nah, ya sampai keluar ini teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa shortcut yang ada nih. Untuk copy itu kita bisa CTRL C. Dan untuk delete itu ternyata back. Untuk undo CTRL Z sama ya. Untuk redo itu CTRL Shift Z. Sedangkan untuk play and pause itu space ya, spasi ini tadi. Terus untuk previous frame itu kita pakai ini, bisa pakai ini teman-teman. Terus untuk next frame itu bisa pakai ini. Terus untuk zoom in zoom out itu bisa CTRL ya, CTRL plus sama CTRL min. Oke, seperti itu. Kita coba CTRL plus. Oh, ternyata benar ini. Dia buat ngezoom in ya di bagian timeline. Terus untuk CTRL min itu seperti ini teman-teman. Wah, menarik banget. Oke, nice. Jadi seperti itu teman-teman, itu untuk shortcut umum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau cut nih? Nah, misalnya ini segini, kita langsung klik split. Nah, jadi fungsinya itu untuk menyigar ya, untuk memotong menjadi dua bagian itu split. Nah, ini sekarang jadi dua bagian terpisah. Kalian bisa sisipkan ini efek di sini. Sekarang kita mencoba untuk memberikan efek transisi. Nah, efek transisi itu biasanya tinggal kita klik pada bagian ini ya. Kalian lihat nih, tengah-tengah ini kita klik aja, klik. Nah, di sini ada berbagai macam transisi yang bisa kalian gunakan nih. Dan sudah di manajemen dengan baik. Ada basic, kamera, MG, slide, efek, masking ya. Dan ini memerlukan koneksi internet ya teman-teman ya. Jadi ini biar loading semua gitu ya. Nah, seperti ini. Baru ini kalian gunakan misalnya yang ini ya. Ini aku suka banget yang muter-muter kayak ini. Set. Nah, ini kalian bisa atur nih durasinya. Misalnya di sini kan semakin ini berarti semakin singkat durasi untuk transisi. Semakin kalian ke kanan ini semakin lambat nih. Tuh kalian lihat tuh, lambat kan? Terus kalau ini ditaruh ke sini, nah itu semakin cepat. Nah, rata-ratanya segini aja nih. Set. Nah, ini udah bagus. Kalau sudah tinggal di checklist. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah untuk transisi. Oke, setelah itu yang dasar selanjutnya adalah kita bisa memberikan filter. Nah, ini adalah cara memberi filter itu seperti ini teman-teman ya. Kalian klik pada bagian video misalnya ini. Nah, klik aja di sini, nanti akan keluar nih sama yang tadi ya, ada split, speed dan lain sebagainya. Kalian pilih yang filter. Nah, ini dia filter. Jadi di CapCut ini dia memiliki banyak sekali filter gitu ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan dan ini semua gratis. Cuman kalau misalnya kalian belum download itu ya, kalian perlu koneksi internet ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh perubahannya. Nah, ini sembari di download ya, nih download. Lihat set. Nah, ini ya berubah ya. Nah, berubah kan. Jadi filternya lumayan bagus banget. Nah, ini teman-teman. Nah, ini efek hitam putih. Jadi lebih simple ya teman-teman ya, simple banget. Oke, kita kalau sudah tinggal di checklist. Nah, di sini ada transparansi ya teman-teman ya. Semakin kalian geser ke sini berarti efeknya itu berlaku penuh. Ya, kalau kalian geser ke kiri berarti dia efeknya memudar atau ini enggak ada efeknya sama sekali. Oke, ini opacity-nya ya teman-teman ya, opacity dari filter. Oke, kalau sudah di sini ya, kalian pilih 100% ya ini ya. Ini biar ada efeknya hitam putih. Setelah itu kita checklist. Kalau sudah, nah tinggal kalian lihat nih perbedaannya set berubah. Tuh kalian lihat nih, ini hitam putih ya teman-teman ya, kalian lihat. Nah, berubah. Nah, seperti itu. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita memberikan filter yang ada di sini dan di Chromebook ini dia berjalan dengan normal. Nah, setelah itu kita akan menuju ke bagian teks, oke? Bagian teks itu kita letakkan dulu di sini ya.
playheadnya ini kita letakkan di bagian yang ingin kita kasih teks, misalnya di sini. Oke, setelah itu di sini kita klik teks. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih ya, seperti biasanya ada add text, berarti kita memberikan teks secara manual ya. Misalnya seperti ini ya, kita klik. Setelah itu pada bagian ini kita ketikkan nih manual. Oke, seperti ini ya, manual ya. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini kita bisa pilih nih, pilih fontnya. Fontnya sudah ada banyak sekali, kalian bisa pilih font versi Vietnam, Thailand, Indonesia, English, Japanese, Korean, Chinese, Rusian, dan lain sebagainya. Karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia aja ya. Dan di sini ada beberapa yang bisa kalian download. Misalnya di sini 8 bit. Oke, seperti ini. Dan kalian bisa melakukan ini ya, untuk membesarkan dan mengecilkan teks. Kalian tinggal klik kiri ya, pakai klik kiri kalian letakkan di sini. Ini ya, kalian lihat mouse-nya, kalian klik, tahan ya, tahan, klik kirinya tahan dan tarik. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian mau rotate ya tinggal ini aja. Yang penting ini masih ditahan. Tinggal diputar-putar kayak gini aja. Nah, sudah ya. Oke, sudah seperti itu. Nah, itu untuk pengaturan teks. Nah, di bagian sini, bagian style. Nah, di sini kita bisa memberikan style ini, teman-teman ya. Misalnya di sini ya, untuk teks. Di sini ada ini ya, teks warna ya, misalnya warnanya merah, putih, ini misalnya kita yellow aja gini ya, yellow, kuning. Nah, di sini ada bagian ini ya, stroke. Stroke itu berarti untuk garis tepinya. Nah, seperti ini. Nah, ini berfungsi ketika gelap terang ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada kanvas nih. Ada warna kanvasnya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau kasih kotakan ini kanvas. Kalau enggak ya kalian tinggal ini aja, klik ini. Nah, ini otomatis kosong. Nah, di sini ada shadow nih, bayangan. Efek bayangan kalian tinggal pilih aja warnanya. Nah, nanti dia akan keluar bayangan nih. Kalian lihat tuh. Oke, seperti itu. Dan di sini ada bagian spacing nih, spasi ya, spasi ini ya, spasi antar huruf. Nah, di sini kalian bisa tambah ini untuk size hurufnya di sini. Tadi kan kita bisa ngatur manual ya dari sini ya, dan ini kita juga bisa mengatur yang ada di sini menggunakan parameter yang ada di size ini. Kita kecilin, nah seperti itu. Dan kita bisa mengatur spasi antar karakter ya, tinggal kita tarik aja di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya, di bagian spasi. Oke, kalau line ini bagian atas bawah gitu ya. Nah, ini line ya, line itu atas bawahnya. Kalau karakter itu berarti menyamping, seperti itu. Dan di sini juga ada alignmentnya teman-teman ya. Misalnya di sini kalau misalnya ini tidak hanya satu huruf, ada beberapa huruf, kita bisa tempatkan ini tengah, rata tengah, atau rata kiri, atau rata kanan gitu ya. Atau di sini, nah kita bisa, ini biasanya tulisan-tulisan Jepang ya teman-teman ya, kayak gini. Nah, bisa vertikal kayak gini. Nah, ini horizontal ya, kita kan tengah, rata tengah aja. Terus di sini ada bold, italic. Jadi kita bisa ngatur ini ya. Kita kasih bold, jadi ini agak tebal ya. Dan kita bisa kasih garis miring italic. Kita kasih underline. Nah, seperti itu seputar karakter. Nah, yang paling penting adalah di bagian ini ya teman-teman ya. Kalian lihat. Jadi ada beberapa nih bagian text, stroke, canvas enggak ya, shadow. Terus di bagian ya udah itu aja ya, text. Ini ada opacity nih. Ketika yang mencapai 0 dia akan menghilang. Seperti itu. Itu namanya opacity ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung, yang ada di sini juga sama ya. Kalau yang ada di stroke ini ada thickness. Jadi ketebalan stroke-nya teman-teman ya. Ketebalannya kita bisa atur nih. Misalnya di sini kita ke kanan itu semakin tebal teman-teman, kalian lihat. Semakin ke kiri itu semakin menipis ya, thickness itu ya. Nah, di sini shadow juga ada opacity ini. Kalian lihat. Semakin ke sini memudar, semakin jelas. Dan di sini ada blur nih. Nah, kita lihat
Nah ini ya semakin ngeblur gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian di kanan semakin ngeblur dan ini semakin sharpen atau semakin tajam gitu ya. Gini aja ya. Oke, sudah seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan template yang ada di sini nih. Kalau misalnya kalian nggak pengen ribet-ribet, kalian tinggal klik-klik aja yang ada di sini. Ya di sini, set. Nah ini udah jadi nih. Tinggal ini aja. Ya kalau yang di atas ini template, kalian bisa pakai style yang ada di situ atau kalian bisa atur manual yang ada di sini tadi. Jadi kita sudah belajar bagian font dan style. Setelah itu bagian efek. Ini kayak word art ya teman-teman ya. Kalau di Microsoft Word itu kayak word art, kalian bisa pilih nih. Ini sama aja dengan style, tapi di sini kita bisa pilih efek yang udah ada di sini. Misalnya kayak gini. Nah ini nanti akan jadi kayak gini. Seperti ini kita bisa pilih-pilih. Ada banyak sekali pilihan. Jadi ini sangat gampang sekali, mudah. Ini sudah cukup bagus banget ini ya teman-teman ya. Kalau di HP sih biasanya kita bisa ngedit sambil tiduran gitu ya teman-teman ya, rebahan gitu kan. Nah tapi ya memang untuk layar HP ya segitu ya. Kalau ini untuk ya Chromebook ini dia malah bisa lega banget gitu kan. Nah terus di sini pada bagian bubble. Oke, pada bagian bubble ini sebenarnya ini stiker gitu ya. Stiker misalnya kita buat ini. Jadi ini nanti akan seperti ini. Nah oke, dibentuk bubble sticker. Kalian bisa tinggal klik aja, udah jadi teman-teman ya. Nah ini kebesaran gimana mas ini. Nah kalian tinggal ini aja klik ya. Nah ini kelihatan nih. Nah pada bagian ini kita klik. Nah kita kecilin. Sudah. Nah seperti itu kita bisa ganti-ganti yang lain. Saya ini, wow. Jadi membuat seperti ini tuh gampang banget nih teman-teman ya di sini. Oke, kita sembari belajar CapCut ya teman-teman ya. Walaupun di Chromebook, tapi ini juga bisa diterapkan di Android, sama aja. Oke, sudah, misalnya kita buat kayak gini aja teks. Yang terakhir ada di animasi. Nah di sini kita bisa memberikan animasi. Di sini ada 3 ya. Ada 3 animasi: in, out, dan loop. In itu adalah animasi ketika ini mau masuk nih. Jadi kalau misalnya teksnya mau ke dari tidak ada teks mau ke teks ya. Jadi di playhead tadi udah masuk ke teks, maka dia animasinya akan kayak gini. Nah, ini kayak gini. Ini kayak gini. Jadi ada banyak sekali pilihannya. Dan ini yang ada di sini itu buat ngatur kecepatannya, kecepatan dari transisinya. Yang ini tadi misalnya dari sini. Tuh kan agak melambat. Kalau di sini berarti nanti cepat. Tuh kan cepat banget. Nah semakin kesini berarti semakin melambat nih. Nah seperti itu ya. Jadi nggak usah risau, nggak usah bingung. Ini tinggal seperti ini. Nah begitupun juga di sini out. Out itu berarti keluar. Kalau ini tadi kan masuk ke teks ya. Kalau ini berarti teks mau berhenti atau selesai teksnya. Ya jadi keluar. Seperti apa? Nah misalnya seperti ini ya. Kita taruh. Kita atur seperti ini ya. Nah misalnya seperti ini. Oke sudah. Terus untuk yang loop ini kalau misalnya kita mau panjangin ya teman-teman ya, kita panjangin itu biasanya kita bisa kasih kayak gini nih. Jadi ini nanti akan ngeloop terus nih kayak gini terus gitu ya. Kayak gini terus ini bisa kita atur nih. Fast makin kesini berarti fast ya, semakin cepat. Kesini semakin lambat, slow. Oke. Nah kalau sudah kalian bisa klik checklist. Oke, seperti itu. Nah, di sini adalah teksnya, teman-teman ya. Teksnya ada di sini nih. Kalau kalian mau ngedit lagi untuk teksnya, kalian tinggal klik aja nih. Ya, dari sini nih. Dari sini. Ini kan keluar ya. Misalnya kita play. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian pilih loop, maka in out-nya tadi nggak ada. Tapi kalau kalian pilih in out berarti jangan kalian klik loop. Nah seperti ini misalnya ya, kalian klik seperti ini ya. Setelah itu kalian pilih style, atau di sini ada animasi langsung aja ya, langsung ke animasinya. Nah jadi di sini kalian pilih ini aja, pilih yang
out, dan in. Sudah, kalian checklist. Nah, maka di sini akan animasi in dan out aja, sedangkan loopnya enggak. Nah, berbeda kalau misalnya kalian mau buat watermark atau apa gitu ya, kalian bisa kasih loop gitu ya, jadi nanti akan ngeloop terus. Seperti itu teman-teman ya. Gitu, itu ada beberapa dasar untuk pembuatan teks. Nah, lalu kalau misalnya kalian mau panjangin seperti apa, tinggal kalian klik pada bagian ini nih. Ini kalau misalnya kalian mau panjangin ke kiri, tinggal kalian klik kiri ya, tahan, geser. Oke, sudah. Misalnya yang ini mau ke kanan ya, klik kiri ya pada mouse, tahan, geser. Nah, seperti itu, dan ini akan menyesuaikan sendiri teman-teman ya. Tinggal nah seperti itu ya. Jadi ini menyesuaikan sendiri. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sudah belajar tentang teks. Oke, setelah itu kita akan beralih lagi nih. Nah, kalian lihat nih. Jadi biar kalian nggak bingung, ini kan kita masih berada di pengeditan teks ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau ke pengeditan utama, kita tinggal klik ini. Nah, ini adalah di layar utama ya teman-teman, ini di halaman utamanya ya. Halaman utama pengeditan ditandai dengan ini teman-teman. Ini ada edit, audio, teks, dan lain sebagainya ada di sini. Ya, ini adalah halaman pengeditan utama. Kalau kalian mau edit teks, ini kan teksnya nggak kelihatan nih, teksnya ada di atas nih. Nah, di sini teksnya ada di sini nih. Kalau misalnya kalian mau edit, nah ini ya, kalian tinggal pergi ke teks, klik aja teksnya ini, klik pada bagian teks, set. Nah, dia akan keluar jadi kayak layar gitu ya teman-teman ya. Kalian lihat, kalian bisa gunakan ini yang scroll di bagian sini untuk scroll atas bawah. Teks misalnya ada banyak sekali teks, kalian tinggal scroll aja seperti itu. Oke, kalau misalnya kalian mau kembali ke layar utama ya, ke halaman utama teman-teman, tinggal kalian klik pada bagian ini, klik. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman ya, ini berarti halaman utama. Nah, ketika kita mau ngasih musik atau audio, kita bisa pergi nih ke bagian audio nih teman-teman ya, audio. Jadi ini sudah diorganisir dengan baik, kalian tinggal klik aja di sini, jadi biar nggak numpuk-numpuk gitu ya teman-teman ya. Kalian tinggal klik audio. Oke, nah kita sudah berada di halaman audio, jadi nggak campur-campur. Ini pada bagian teksnya kan sudah ke atas ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita bisa kasih efek nih. Efek itu berarti sound effect yang singkat-singkat, misalnya seperti ini ya, yang Victory. Nah, kalau sudah kalian tinggal plus. Nah, ini dia sound effectnya ada di sini ya teman-teman ya. Kalian lihat nih efeknya yang ini tadi yang Victory. Kan ini udah di checklist ya. Nih, saya lihat ya. Kebanter teman-teman, kita kecilin. Oke. Seperti ini. Oke, dan itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Yang kalian pilih efek seperti ini. Sudah selesai. Nah, setelah itu di sini, selain itu kan tadi kan efek ya, sound effect itu kan kayak gitu, cuman buat selingan-selingan ya, jadi pendek. Kalau misalnya kalian mau music atau audio latar gitu ya, audio latar, kalian bisa kasih ini. Misalnya di sini, mulai dari sini ya, kalian klik sound. Nah, ada beberapa audio yang sudah ada di sini. Kalian bisa pakai ini, tetapi ini biasanya ada copyrightnya. Nah, kalian bisa pakai audio sendiri. Caranya audio sendiri ada di sini nih. Misalnya di sini kan TikTok nih. Terus kita bisa pilih ini. Pada bagian ini. Jadi ini akan mencari di folder. Nah, ini kita klik pada bagian from device. Berarti yang ada di ini, Chromebook ini teman-teman. Nah, kalau di sini itu dia ekstrak dari video. Misalnya kalian punya video, ini kalian bisa ekstrak audionya aja gitu ya. Tapi di sini kita akan praktekkan yang ini aja, yang from device. Nah, kita bisa ganti. Nah, ini aja ya. Misalnya di sini kita plus. Oke. Dan ternyata untuk bagian audio itu lancar semuanya. Kalian bisa klik. Kita play ya.
lancar teman-teman ya. Jadi seakan-akan kita ngedit di PC ini malahan ya teman-teman ya. Tuh kan efeknya, sound efeknya. Oke, sudah. Jadi untuk import audio beres ya. Jadi kalian sudah tahu. Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke bagian ini. Kalau misalnya kita mau volumenya kita besarin atau kecilin, kita tinggal klik aja pada bagian ini. Nah, kita klik ya pada bagian audionya, audio target. Nanti akan keluar beberapa fungsi yang ada di sini nih. Di sini ada volume, ada fade, ada split, ada match out, ada delete ini buat menghapus ya, speed untuk mengatur ini kecepatan audionya, dan copy untuk mengcopy audio ini, di copy semakin panjang. Kita akan praktekkan yang volume ya. Jadi ini volumenya semakin ke sini dia akan semakin keras, semakin ke sini semakin lambat. Nah ini semakin kecil. Nah jadi biasanya kalau misalnya suara latar itu kan kecil ya teman-teman ya, jadi kalian bisa atur ini. Nah gitu teman-teman, jadi kita sudah bisa mengatur misalnya seperti ini aja ya, kita atur segini. Kalau sudah kita checklist, kita sudah bisa mengatur volume. Nah sedangkan untuk fade ini adalah gerakan ketika masuk ke musik ya, jadi nggak langsung musik keras itu enggak, jadi kayak pelan sampai jelas gitu ya. Jadi bentuknya gini set gitu ya. Jadi dari pelan ke normal. Nah ini dari normal ke pelan, jadi selesai gitu ya, fade in fade out. Oke, dan ini untuk durasinya teman-teman ya. Kalau sudah kita checklist, nah seperti itu ya. Ini kalian bisa lihat nih efeknya dari fade in-nya ada di sini nih, di bagian atas nih. Ini kayak bentuk kurva gitu ya, kurva gitu. Dan kita bisa melakukan split juga untuk audio. Misalnya kita mau split di sini, kita klik aja split. Sudah, dia akan kepotong. Jadi ini jadi 2 audio. Jadi ini untuk split. Kalau sudah, kita akan beralih ke halaman utama. Oke, halaman utama tinggal kita klik ini. Kita klik lagi. Nah, kita udah sound udah, efek udah ya. Oh ya, voice over. Ya, seperti biasa ya, voice over. Untuk voice over kita klik pada bagian ini. Voice over misalnya dari sini ya, kita mau kasih voice over. Nah, lalu kita klik ya, hold untuk record. Oh, ternyata kita hold. Kita klik kiri ya, dan tahan. Kita akan coba. Oke, kita allow dulu ya teman-teman. Jadi kita allow CapCut to record audio. Kita allow. Oke, sudah. Lalu kita klik dan hold. Hold tahan ya. Klik kiri tahan. Oke, di sini kita akan melakukan perekaman menggunakan CapCut. Kalau sudah kita lepaskan ya ini ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita checklist. Nah, di sini teman-teman, ini kalian lihat nih, di bagian atas ini adalah audio kita nih. Kita lihat ya. Kita play. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau ngedit ini untuk audio ininya, oke, kita akan pakai ini. Pakai scroll di bagian ini, kita atas ini. Nah, gini. Nah, ini kan kita klik aja pada bagian voice over. Nah, seperti yang ada di sound, kita bisa atur volume, fade, kita bisa split atau potong ya. Kita bisa hapus, copy dan lain sebagainya yang ada di sini. Kita bisa ubah speednya juga. Speed bicara kita juga bisa kita ubah di sini. Oke. Ya, paham ya. Jadi seperti itu. Terus ini pada bagian volume kita bisa naikin juga bisa kita turunin. Gitu. Oke. Sudah ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Jadi untuk masalah audio clear. Sampai voice over kita sudah praktekkan. Kita beralih ke halaman utama. Klik lagi.
seperti itu. Jadi kita sudah mempelajari beberapa fungsi yang dasar di CapCut dan itu sudah bisa berhasil di Chromebook. Oh iya, di CapCut saya paling suka ini, jadi efek. Pada bagian efek nih. Oke, kita akan coba langsung bagian efek. Nah, video efek di sini nih. Video efek. Oke. Nah, di sini ternyata kita bisa menggunakan efek, berbagai macam efek yang ada di sini. Misalnya kita mau coba ini teman-teman ya. Kita klik. Yap. Ternyata berfungsi teman-teman ya. Kalian lihat. Ternyata berfungsi teman-teman. Tuh kalian lihat. Oh iya, ini kenapa ini pelan? Ya pelan kayak gini. Ini bukan yang nge-lag ya teman-teman. Ini bukan nge-lag, tetapi ini memang video slow motion yang saya buat di kamera ya teman-teman. Ini memang slow, jadi nggak nge-lag tuh. Wow, menarik ya. Saya seperti ini. Nah, kalau sudah kita checklist ya, ini ada banyak sekali efek ya di sini. Seperti biasa kalian bisa coba dan ini banyak sekali teman-teman ya. Banyak deh. Pokoknya banyak banget. Dan kalian bisa lihat ini bagian trending yang sering digunakan ya. Kita klik pada bagian ini misalnya ini yang ini tadi ya. Jadi kita perlu download dulu nih teman-teman ya. Kita perlu download dulu. Kita klik. Nah, kalau sudah kita checklist, maka dia akan ada di sini efeknya. Nah, untuk melebarkan dan menyempitkan kalian bisa klik ini ya. Misalnya kalian mau durasi efeknya ini sampai sini, kalian klik aja, klik kiri pada bagian ujung ini ya teman-teman, ujung ini ya, klik kiri, tahan, tarik, tinggal sini. Nah, jadi nanti efeknya sampai video ini teman-teman ya. Coba kita tuh, jadi nanti dia akan berakhir sampai sini nih. Oh, ternyata ini tidak looping ya teman-teman ya. Oke, kita coba cari efek lain. Yang misalnya yang paling aku suka itu kupu-kupu. Nah, ini bintang jatuh aja guys. Oke, ini kita checklist. Lalu kita tarik, klik, tarik. Nah, sampai sini. Oke, dia efeknya akan sampai situ ya. Tandanya ini efek mulai sampai akhir. Nah, seperti itu. Dan ini sudah bekerja banget di Chromebook, udah bisa berjalan dengan mulus. Oke, setelah itu ini kan udah bisa ya. Oh iya, yang selanjutnya adalah overlay ini. Oke, overlay ya teman-teman ya. Kita akan mencoba fitur overlaynya yang ada di sini. Kita klik overlay, kita tambahkan video. Ya, misalnya di sini untuk overlaynya kita kasih foto ya, foto yang ada di sini tadi. Kita klik, langsung kita add. Klik. Nah, di sini. Oke, overlay berarti di atasnya ya. Nah, seperti ini. Kita bisa klik pada bagian overlay, klik. Jadi di sini ada beberapa efek nih. Kita bisa split juga. Kita bisa melakukan remove background. Ini bisa kita max juga teman-teman ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa tarik, klik, tarik. Wow, menarik ya. Ternyata ini bisa kayak gini nih. Tuh kan. Kita tarik yang atas nih. Nah, ini adalah fungsi max ya teman-teman ya. Max. Jadi ini max yang gini kita bisa pilih ini atau kita rectangle. Terserah. Kalau sudah kita checklist. Wah, bagus banget ya. Dan ini beberapa efek bisa kalian coba sendiri ya teman-teman ya. Jadi untuk ini pun juga sudah bisa untuk ini. Wow, menarik ya. Tapi kasar banget itu animasinya kita kasih. Nah, kita kasih animasiin. Ya di sini ya kita kasih zoom in. Oke, seperti ini. Oke. Selanjutnya pada bagian out kita kasih gini, rotate. Nah, ini seperti biasa ya, ini membuat ngatur
durasi transisinya langsung oke gini. Nah setelah itu kita akan coba play. Set, set. Nah sudah. Nah sayang sekali di sini kita perlu klik pada bagian ini, klik lalu ke animasi. Di sini kita perlu combo nih teman-teman ya. Oh, kita coba. Nah, ini kita coba untuk combo teman-teman ya. Kayak gini. Jadi ini kayak animasi tambahan nih. Tuh, set. Menarik ya. Jadi ini bisa in out ya teman-teman ya. Tuh, in dan out. Wah, bagus banget teman-teman. Kalau sudah kita gini. Kita klik lagi. Set. Seperti ini. Kalian bisa coba-coba sendiri. Yang jelas di sini untuk yang utama tadi sudah kita coba dan berhasil ya. Ini berhasil untuk yang combo ya. Jadi combo ini sebenarnya dia lumayan ini ya. Lumayan ada animasi yang 3D juga nih. So, oke, menarik. Dan sekarang kita masuk ke bagian utama. Sekarang edit sudah, audio sudah, teks sudah. Selanjutnya pada bagian stiker. Nah, jadi bagian stiker ini sebenarnya ada banyak sekali teman-teman ya. Kalian bisa kasih ini. Jadi ini simple banget dan ini udah ada animasinya. Jadi kalian nggak perlu ngumpulin source. Misalnya seperti ini. Kita enter. Cus. Nah, itu kalian lihat nih emoticonnya. Nah, bang kok nggak ada animasinya? Kalian klik aja pada bagian ini. Klik. Nah, setelah itu kalian kasih animasi. Oke, sudah. Nah, di sini ya. Misalnya seperti ini. Set. Atau seperti ini. Nah, kalau udah kita checklist. Oh iya, outnya belum kita atur ya. Set. Nah, oke seperti ini. Kita udah. Sekarang kita play. Nah, kalian lihat tuh. Set. Oke, sudah. Untuk bagian stiker sudah ya. Kita masuk ke sini. Set. Oke, sudah. Jadi stiker sudah bisa ya tadi ya. Jadi stiker itu pada bagian ini ya teman-teman ya. Jadi teks tadi juga udah ada di bagian sini. Stiker tinggal kalian pilih. Ini yang emoticon, ini ada kayak gini. Ini GIF ya, GIF animasi. Ada banyak sekali. Ini ada kayak gini ya. Jadi kalian bisa buat misalnya ini oke kayak gini. Ini juga bisa nih. Oke, ini udah ada animasi GIF-nya. Oke, ups. Nah, oke. Ini bisa kalian susun sendiri. Kalian klik, geser, kalian klik pada bagian untuk ngecilin. Set. Nah, kalian klik ini seperti ini kita kecilin. Oke, sekarang kita lihat coba dari sini ya. Tuh, set. Jadi bisa tumpuk-tumpuk beberapa gitu ya. Jadi menarik banget. Kalau misalnya kalian mau buat video di YouTube kayak Korea Raw Meat gitu ya, Raw Meat yang bahas Korea itu yang biasanya pakai bubble ya, itu teks-teks itu kalian bisa gunakan ini dengan mudah sekali ya. Kalian bisa pakai ini. Kalian bisa kasih teks, kalian bisa kasih animasi yang tiba-tiba itu. Jadi kalian nggak perlu pakai plugin tambahan, ini udah ada teman-teman ya. Gitu teman-teman, dan ini udah cukup bagus banget ini ya, bagus banget ini. Kalian bisa atur durasinya sama ya, tinggal klik kiri, tahan, tarik. Nah tepat di ujung ya. Oke sudah. Kalau misalnya mau atasin tinggal scroll aja di bagian sini, tempatin mouse-nya di sini, kalian scroll atas ke bawah. Nah seperti ini ya, gampang banget. Kalian mau kembali ke halaman utama, tinggal klik ini. Nah sampai ini kayak gini. Jadi ini di halaman pengeditan utama. Kalian tinggal pilih aja di sini. Efeknya mau apa aja nih? Mau fitur yang mana aja? Di sini sudah di manajemen dengan baik. Jadi tidak tumpuk-tumpuknya. Tidak tumpuk-tumpuk. Oke, kita sudah sampai di beberapa fungsi. Setelah itu yang belum di sini ada di format. Bagian format ini biasanya kita gunakan untuk ini, jadi untuk menyesuaikan dengan target ya,
target output video yang mau kita tuju, misalnya mau ke TikTok atau mau ke Instagram, mau ke YouTube gitu ya. Di sini ada yang namanya aspek ratio. Nah, gitu ya. Kalau YouTube biasanya yang normal sih ini ya, 16:9. Oke, normal 16:9 ya. Jadi misalnya kalian pakai Full HD 1920 kali 1020 itu ya 16:9. Atau misalnya mau Instagram kotak, nah kalian klik aja ini kotak, maka dia akan langsung menyesuaikan teman-teman ya. Jadi enak banget ya, misalnya 4:3 atau 2:1. Nah jadi ini udah bisa langsung menyesuaikan. Nanti kalian tinggal upload aja gitu kan teman-teman ya, tinggal upload aja, enak. Nah karena di sini aku pakainya buat ini, buat apa, buat YouTube. Jadi misalnya ini kita buat 16:9. Oke, seperti ini. Jadi sesuai dengan videonya yang tadi ya, yang kita import. Jadi teman-teman, itu untuk yang format. Oke, kita langsung pergi ke halaman utama. Set, halaman pengeditan utama. Setelah itu kita ke kanvas ya. Jadi udah format, setelah itu kanvas. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih color. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sayangnya di sini kalau ini udah pas, jadi kalian nggak bisa ngelihat nih. Ya, perbedaannya kalau misalnya ada kanvas sama enggak. Nih. Kalian coba klik ini ya. Setelah itu kalian pergi ke bagian ini, ya, format. Setelah itu kalian pilih. Nah, ini ya. Misalnya 1:1 nih. Nah, dia akan kelihatan nih. Ini backgroundnya yang kita atur tadi. Jadi itu ya fungsinya ya. Ya seperti ini aja dulu biar kita bisa lihat. Terus di format, pada bagian format kita klik pada bagian color. Kalau misalnya kita mau pengen warna aja, kalian bisa klik ini. Nah itu secara otomatis itu akan jadi warna aja. Oke, kita checklist. Kalau kita mau background, ya ini kita tinggal klik aja, nanti dia akan jadi background. Kalau udah checklist, setelah itu kalau misalnya kita mau ke blur, kasih blur, efek blur, kita tinggal kasih ini aja. Nah ini nanti akan ngeblur itu dari objek ini ya teman-teman, dari videonya ini dia akan langsung dikasih video di belakangnya. Saya seperti ini, kita coba play ya. Dan nah seperti ini. Jadi seperti kita buat kalau di Adobe Premiere ada beberapa step ya, beberapa langkah. Jadi kita harus duplikat dulu ya, baru kita kasih efek gitu ya teman-teman. Tapi kalau di sini ini ternyata bisa langsung otomatis kayak gini teman-teman. Tuh kan. Kita coba untuk play di Chromebook ini, apakah dia akan nge-lag gitu ya. Kita akan coba, kita play dari sini ya, dari yang ada teksnya ya. Nah tuh kalian lihat, lancar teman-teman. Wah menarik banget ini teman-teman ya. Oke, lancar ya teman-teman ya. Oke, ini masih belum ya, kita nanti masih mencoba pada bagian rendering seperti apa gitu ya. Ini untuk masalah editing ternyata ini udah lancar banget di sini dari tadi ya, dari kita mencoba fitur awal gitu ya, kita new project sampai ke sini semuanya lancar teman-teman ya. Dan ini ketika kita sudah buat tumpuk-tumpuk gitu ya, ini juga lancar teman-teman, lancar, nggak nge-lag ya, nggak nge-lag teman-teman. Tuh kalian lihat tuh. Nah ini kan aku buat slow motion nih, sandal tuh, kalian lihat nih sandalnya cus jelek. Nah jadi ini sudah langsung buat background nih teman-teman ya, backgroundnya. Wah menarik banget ya, menarik banget. Kalau sudah kita masuk ke halaman pengeditan utama, kalau misalnya kita mau adjust nih, biasanya kalau di Adobe Premiere kita adjust LUT ya, Lumetri Color gitu ya. Kalau di sini kita bisa langsung adjust di sini ya. Nah kita bisa atur brightness, saya saat ini ya, kita bisa atur bagian kontras juga. Nah kita bisa kasih kontras nih seperti ini. Lalu kita bagian saturation biasanya ya. Jadi semakin kita kasih nilai lebih di saturation, maka dia akan semakin kuat warnanya nih. Kalian lihat nih. Jadi semakin
kita kasih nilai tambah di sini ya, kita semakin ke kanan, itu dia akan semakin kuat warnanya teman-teman ya. Kalau semakin ke kiri, dia akan semakin memudar warnanya nih. Jadi kayak enggak kayak pucet gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau ke sini itu dia kayak hidup gitu ya warnanya. Kalian lihat nih. Jadi untuk saturation, terus pada bagian exposure nih, kalau misalnya video kalian itu under exposure atau terlalu gelap gitu ya, kalian bisa naikkan. Nah di sini semakin kalian ke kanan dia akan naik cahayanya gitu ya. Oke. Nah terus untuk sharpen ini adalah ketajaman gitu ya, ketajaman video kalian. Semakin ini di gini maka semakin tajam. Nah tetapi kelemahannya ketika kalian menggunakan kamera HP itu akan kelihatan agak memaksakan sesuatu yang seharusnya enggak gitu ya. Jadi nanti kelihatan kayak relief gitu ya. Kalau misalnya kalian ini malah kalian tajamkan ini maka kayak relief. Terus di sini ada shadow. Nah ini untuk warna ya teman-teman, hitamnya. Semakin kalian ini gini maka dia akan semakin memudar nih kelihatannya nih, kalian lihat. Nah semakin kalian buat 0 untuk shadownya maka dia akan semakin natural dan bagus. Temperatur. Nah jadi temperatur ini biasanya digunakan untuk ini mengatur kalau misalnya panas dan dingin gitu ya, warm dan cool. Jadi semakin kalian kesini itu akan nampak panas gitu ya teman-teman ya, warm, hangat ya, warm ya hangat ya. Aku anggap ini panas saja ya, semakin warna-warna panas semakin kesini panas. Tapi semakin kalian taruh ke sini ke kiri itu akan semakin dingin. Nih kayak gini, gak dingin banget. Makanya paling bagus itu ya tengah. Ya tengah-tengah, karena kita sudah mengatur saturasi teman-teman ya. Udah mengatur saturasi. Kalau misalnya kita buat ini kayak gini ya nantinya ya jadinya dingin gitu ya, cool. Gini aja 0. Setelah itu di sini ada hue. Nah kita bisa ubah-ubah warnanya ini teman-teman ya. Kalian bisa variasi sendiri gitu ya. Kalau ini warna normalnya seperti ini, kalau ke atas kayak gini, ke bawah gini. Kalian bisa atur, misalnya aku taruh ini gini aja wes, jadi kelihatan berbeda. Ini hasilnya. Wow, menarik ya, menarik teman-teman. Nah terus ini pada bagian ini ada fade nih. Semakin ini kayak, nah kalau ini biasanya kalau di Adobe Premiere, kalau misalnya kalian ngatur LUT ya, lumetri color, itu kalau fade itu biasanya yang dimainkan di film ya, film biasanya ini kayak gini, jadi agak kayak ngefade, kayak enggak jelas gitu ya. Tapi kalau aku sih sukanya gini aja, jadi benar-benar kelihatan jelas gitu ya, jadi enggak ngeburam enggak buram gitu ya, gini aja. Terus di sini ada vignette. Nah vignette ini biasanya kalau di foto ya ada kayak ini ya, kayak item-itemnya yang ada di ini, di tepi-tepi ini ya. Nah kayak gini nih, kita misalnya kita taruh di kanan maka kan kayak gini. Nah ini dia efeknya ya, kelihatan bagus sih nih teman-teman kalau kayak gini. Wow menarik ya, jadi kayak profesional gitu ya kasih ini vignette. Jadi ini kayak kamera ya, kamera itu kan bulat kayak gini, jadi kayak mata kayak gini ya, fokus ke sini seperti itu teman-teman ya, jadi menambah fokusnya objek-objek yang ada di sini. Nah setelah itu pada bagian ini nih, ini ada grain. Nah ini sih kalau misalnya kalian pengen video kalian itu kayak model video-video lawas, kalian bisa kasih grain nih. Kayak titik-titik gitu ya, titik-titik ya. Kalau layar TV itu layar TV bruat gitu ya teman-teman ya, layar TV bruat ya, kalian nggak usah kasih ini aja. Zaman sekarang gitulah, masa dikasih gitu kan. Nah tetapi ini fungsi ini tuh perlu banget ketika kalian pengen buat video yang menceritakan waktu lampau atau yang menceritakan sesuatu, kalian bisa kasih variasi grain, jadi seakan-akan video itu video lawas. Oke, kita 0 aja. Kalau sudah kita checklist. Nah ternyata di sini dia buat kayak gini, kayak layer lagi nih, adjustment layer. Nah wah ini mirip kayak itu ya, kayak LUT yang ada di Adobe Premiere berarti.
kalian bisa sesuai ini. Jadi kalian bisa buat beberapa pengaturan. Enak banget ini berarti nih teman-teman. Kalian bisa membuat beberapa pengaturan menyesuaikan dengan videonya. Misalnya di sini kita mau full aja ya, full tinggal kita klik aja pada bagian ini, kita geser sampai akhir ya teman-teman ya. Nah, sampai akhir agar ini tidak kepanjangan teman-teman. Yang ada di sini ini tadi ya video, ini kan tadi video kamera dari kamera, dan ini video dari screen record ya, screen record, dan ini semua sudah bisa ya. Jadi sudah bisa diimport di VN, kalau di VN sudah bisa diimport di CapCut. Oke, fine ya teman-teman ya. Jadi ini akan aku hapus saja. Ini yang di sini kita coba mainkan dulu apakah lancar gitu ya. Nah, ini oke, lancar. Kita delete saja ini teman. Untuk melakukan delete tinggal kalian klik delete. Nah, pada bagian audio juga sama teman-teman ya. Audionya kepanjangan ini. Kita klik pada bagian audio ya, seperti ini. Kita klik audionya, langsung kita klik split. Lalu ini pada bagian ini yang udah tidak kita pakai, kita delete ya teman-teman ya. Delete-nya di mana? Delete-nya ini. Kita klik aja delete. Nah, sudah. Oke, udah ya teman-teman ya. Sudah ya. Oke. Lalu karena kita tadi kita split, kita perlu atur ulang untuk fade-nya. Nah, kita klik pada bagian audio, pada bagian fade kita atur nih fade out-nya. Kalau sudah kita checklist. Sekarang kita atur yang tadi ya, adjustment ya. Kita klik yang adjust. Oke, kita cari. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang tadi ya. Oke, kita klik pada bagian ini awal, ujung awal, kita klik kiri, tahan dan geser sampai akhir. Nah, ini dia. Oke teman-teman, kita sudah berhasil untuk mengatur adjustment layernya. Setelah itu kita coba play. Nah, kalian coba lihat, itu sudah ada nih. Oke. Nah, loh bang, kok ini nggak ada itu bang, nggak ada backgroundnya? Karena kita tadi ngaturnya di sini teman-teman. Kita ngaturnya di sini. Nah, kalau misalnya kita ngaturnya ini, oke, kita klik. Oke, pada bagian ini ya teman-teman ya. Pada bagian ini kita atur canvas, background, kita kasih. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, maka dia akan ada nih. Jadi tinggal kita gini aja. Jadi kalian letakkan playheadnya ini sampai dia terseleksi nih teman-teman ya. Pada bagian ini nih. Ini kan kayak gini. Kan udah ini terseleksi nih. Kalian tinggal pilih canvas. Nah, ini kalian lihat nih ada ininya. Ini ada putih-putihnya ini. Ini artinya terseleksi nih. Jadi ini kita ngasih background yang ini aja sampai potongan ini. Sudah. Oke. Nah, harus kita checklist. Kalau udah kita checklist, setelah itu kita langsung kembali ke halaman edit utama. Kita play. Oke, sudah selesai ya. Nice. Oke teman-teman. Jadi untuk ini lumayan ngebut juga ya teman-teman. Jadi ini lumayan lama ya. Kita langsung kebut satu tutorial dari awal sampai ini. Terakhir ini kita akan coba ke rendering. Oke teman-teman, ke rendering dengan durasi video itu, durasinya ini nggak sampai 2 menit ya, nggak sampai 2 menit. Kita lihat seberapa lamakah ya renderingnya. Sudah semua ya. Edit sudah, audio sudah, teks sudah, stiker sudah, overlay sudah, efek sudah, filter sudah, format sudah, kanvas sudah, adjustment sudah. Bang, chroma key gimana bang? Chroma key, astaga saya lupa. Chroma key ya. Kita klik misalnya ini ya. Add. Oke. Nah, di sini kita klik pada bagian ini, teman-teman. Setelah itu kita pilih chroma key. Nah, lalu kita tambah color picture. Nah, oke, kita geser nih. Misalnya kita mau hilangin yang hijau yang ini ya. Ini ya, ini masih saya klik ya, masih saya tahan. Kalau sudah kita lepas. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah kita bisa atur nih intensitinya. Nah, ini ya. Intensitas kan ini kan udah di color picture kan udah. Kita atur semakin ke sini semakin kelihatan tuh yang hijau hilang. Tapi ini emang nggak sempurna karena hijaunya tadi kan
bercampur sama gelap ya teman-teman ya, dan itu banyak sekali jadi nggak rata. Harusnya kalian pakai green screen seperti ini, nanti akan bisa. Dan ini saya rasa ini sudah cukup bagus, sudah bisa. Dan ini kalau kalian kasih shadow, nah seperti ini teman-teman. Kalau sudah kalian checklist tuh, kalian lihat nih, jadi ini sudah bisa berhasil untuk chrome key ya, seperti ini. Karena ini memang objeknya tadi kan nggak rata. Kalau kalian pakai green screen otomatis dia juga bisa lebih rata. Dan usahakan kalau misalnya green screen, kalian kameranya diam ya teman-teman, untuk menghasilkan yang lebih bagus gitu ya. Kecuali kalau kalian mempunyai pencahayaan yang bagus, kalian bisa moving kameranya. Tapi kalau misalnya pencahayaannya kayak gini ya, agak buruk gini, kalau misalnya kalian moving kayak gini nanti akan jelek gitu hasilnya. Jadi kalian harus ini tetap ini. Nah lalu kita seleksi gitu. Jadi pakai tripod, bisa pakai tripod atau kuncinya sebenarnya ada di lampu ya. Kalau misalnya kalian punya lighting sendiri di rumah gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan baik gitu, ketika kamera kalian gerakan juga hasilnya bagus karena udah rata pencahayaannya. Tapi kalau misalnya pencahayaannya nggak rata kayak gini teman-teman ya, ya kalian stay aja untuk menghasilkan hasil chroma key yang bagus gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk editing video di Chromebook ya. Oke, ini adalah pemungkas ya. Kita akan masuk ke pemungkas. Kita akan langsung rendering. Kita klik pada bagian ini atas ini ya. Oke, kita export sesuai dengan yang kita atur tadi, 1080p atau Full HD. Wow, mantap jiwa. Ini sudah 7% teman-teman ya, sudah 7%. Oke, ini akan saya record terus, jadi nggak saya cut ya, jadi kalian bisa tahu performanya seperti apa ya. Paling nggak ini buat ngedit video durasinya yang singkat-singkat itu ya udah bagus sih. Nah ini udah cepet nih, 21%, kok malah cepet banget nih. Wow, saya surprise banget nih, ternyata ini malah cepet banget nih pakai CapCut ini ya. 29%, udah 30% loh untuk video 2 menit ya teman-teman ya, 2 menit. Tapi memang itu ya, memang kalau dibandingkan dengan yang kemarin kita pakai tumpuk-tumpuk layar ya, banyak sekali ya, tumpuk-tumpuk layar banyak sekali. Sedangkan ini kan kita nggak pakai tumpuk-tumpukan layar yang banyak gitu ya. Ini standar, oke, don't worry. Dan ini untuk 2 menit ya, 2 menit ya, kita anggap 2 menit ya, 2 menit video. Dan cukup cepet juga ini, saya rasa udah 57%. Oke, wow, udah 71% teman-teman ya, 73, 74. Wah, jadi ini kalau misalnya kalian mau buat video short cepet banget ini teman-teman, karena video short kan cuma 1 menit ya, cepet nih. Wah, bagus banget ini buat menonton ya. Cuman ya karena keterbatasan ini ya, memori internal teman-teman kalian. Wow, sudah teman-teman, sudah selesai. Wow, cepet banget. Dan ini kita bisa langsung juga share. Nah, tapi biasanya aku tak simpen di roll aja gitu ya, biasanya nggak langsung tak share. Ini bisa langsung kita share teman-teman ya. Klik save to files. Oke. Dan kita bisa pilih di bagian SD card. Menarik. Kita bisa simpen di SD card ya. Kita coba untuk buat folder baru aja, new folder, CapCut. Nah seperti ini, set. Nah kita langsung buat ini, save di sini. Wow, menarik, done. Wah, kalau kayak gini teman-teman, kayak gini kita tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi untuk hasil renderan bisa langsung kita save ke SD card teman-teman. SD card ini kalian bisa pasang
512 tapi rata-rata 128 lah ya yang murah ya teman-teman ya. Di ATC itu udah mahal-mahal teman-teman. 128 GB itu paling enggak kalian dapat 300 lah, 300.000. 128 ya yang memiliki transfer rate yang lumayan ya. Sebenarnya 200.000 juga bisa, itu yang 100 MB gitu ya untuk rate-nya. Untuk rate ya, bukan rate ya. Kalau rate-nya biasanya di bawah itu. Oke, kita akan coba lihat. Sebentar. Ini kalau misalnya ini udah tidak kita pakai, kita bisa delete aja nih teman-teman ya. Ini pada bagian ini ya, kita edit. Oke, ini kita klik, kita delete ya. Kalau kita udah nggak pakai, delete. Klik delete. Sekarang kita lihat untuk hasilnya. Ini dia. Kita lihat untuk size-nya yang pertama ya. Kita lihat untuk klik kanan, get info. Nah, kita lihat size-nya 148 MB aja teman-teman ya. Ya, oke, 148 untuk 2 menit. Dan ini langsung play ya. Kita lihat. Wow, bagus banget teman-teman hasilnya. Beneran dari segi warnanya juga bagus. Ini udah ada kayak gini. Wow, menarik banget nih. Kita udah berhasil nih teman-teman ya. Dan ini ukurannya 1080 kali 1080 kotak sesuai dengan kanvas yang kita atur tadi. Cocok untuk Instagram. Oke. Nice. Oh ya, kita lihat aja nih. Nah, itu kalian dengar. Oke teman-teman, CapCut ini juga bisa kalian hapus yang belakang tadi. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan aku cukup surprise juga ternyata ini. Dan ini tanpa watermark ya teman-teman ya. Udah tanpa watermark, kalian nggak perlu khawatir. Oke, dan di situ kita sudah berhasil. Di sini ada salah satu alternatif buat kalian ngedit video teman-teman. Durasinya lumayan panjang ya ini untuk video kali ini, tapi ini tadi ini kita part-part di beberapa bagian. Kalian bisa pilih berdasarkan timestamp yang kita buat nanti ya. Gitu teman-teman. Sekian, semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kalian kalau misalnya mau request, silahkan kalian bisa pergi ke Facebook kita atau ke Instagram atau ke komentar, juga nggak masalah. Nanti kalau misalnya pas kita ada waktu ya kita bisa proses gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.